Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di minggu aktif setelah kita melaksanakan penilaian tengah semester minggu lalu. Kita kembali lagi di pembelajaran aktif. Ustazah harap kalian tetap semangat dalam pembelajaran daring ini, ya. Dan juga semoga pandemi ini segera berakhir dan kita akan bertemu secara offline, secara langsung di sekolah kembali, belajar ke pondok kembali. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu sebelum pembelajaran. Al-Fatihah. Oke, let's we continue. Kita melanjutkan pembelajaran, ya. Kita masuk ke prakarya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang seni budaya, kita masuk ke prakarya, yakni kerajinan dari berbagai bahan. Kita masuk ke prakarya, yakni skill untuk berkarya. Masuk ke kerajinan dari bahan kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Kerajinan kayu, kayu ini dinamakan kerajinan kayu jika bahannya itu berasal dari kayu, atau yang namanya woodcraft, yang merupakan produk yang sudah lama ditekuni oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu kala, ya. Jadi ini adalah pekerjaan turun temurun. Jadi dari mebel itu juga masuk kerajinan kayu. Ini setiap daerah memiliki motif kayu atau corak ukir kayu yang mempunyai nilai keindahan dan keunikan seni. Kita biasanya melihat, ya, mebel itu mengukir kayunya dengan ukiran dan corak-corak tertentu. Dan kayu-kayu itu bisa bermacam-macam, yakni kayu jati, mahoni, pinus, sawo, nangka, dan kelapa, ya. Oke. Kemudian karya-karya yang menggunakan bahan kayu itu seperti hiasan topeng dari kayu jati. Kemudian ada miniatur perahu yang diproduksi dari bahan kayu. Ini adalah miniatur perahu seperti ini tuh mahal, ya, harganya, karena memang sangat sulit pengerjaannya dan juga arsitekturnya itu sangat bagus sekali. Kemudian ada selain kayu, bisa juga ranting kayu. Ranting kayu merupakan bagian dari pohon kayu yang bercabang dari ukuran kecil hingga besar, ya. Teknik yang digunakan dalam proses pembuatan kerajinan dari ranting kayu adalah konstruksi. Tekniknya yakni menggunakan konstruksi. Ranting pohon sendiri dapat dijadikan kerajinan seperti tempat pensil dan bingkai foto. Kemarin Ustazah melihat banyak sekali, ya, yang membuat bingkai foto, ya. Bingkai fotonya dan juga disertai dengan hasil lukisan yang kemarin, ya, sudah mempraktekkannya. Nah, ini adalah contohnya, ya. Bahkan ranting sendiri itu bisa sangat artistik. Contoh bingkai cermin dari ranting kayu itu seperti ini. Kemudian lihatlah, ada contoh ranting kayu yang bisa dimanfaatkan untuk meja dan kursi. Nah, ini dia. Jadi untuk yang belum mengerjakan, ya, khusus yang belum mengerjakan prakarya atau karya seni terapan, kalian bisa mengambil inspirasi dari video ini, ya. Bisa mengambil ranting-ranting yang ada di sekitar rumahmu, dijadikan sebuah karya seni rupa terapan, ya. Kemudian ada bambu. Bambu ini ada di mana saja pasti, ya. Ada di belakang rumah. Biasanya ada di kebun-kebun, ya, belakang kebun-kebun rumahmu. Kemudian ada bambu di sini. Ketersediaan bambu ini tidak akan habis selama kita selalu menjaga dan melestarikannya. Bambu yang memenuhi syarat untuk jadikan sebuah kerajinan adalah bambu yang tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Biasanya bambu ini yang sering dipakai oleh masyarakat, ya, untuk pagar, untuk kursi. Bahkan rumah Ustazah sendiri itu juga menggunakan bambu sebagai bangunan untuk ternak, dan juga kayu-kayu untuk bambu-bambu yang digunakan untuk kursi. Bambu yang merupakan tanaman dapat tumbuh di wilayah subur di wilayah tropis seperti Indonesia ini. Nah, kita lihat, ya, bambu.
Di sini ada punggul bambu yang dimanfaatkan untuk kerajinan bingkai foto. Ya, ini khusus untuk yang kemarin belum mengerjakan prakarya prakteknya. Kalian bisa menggunakan bambu. Ini inspirasinya ya. Kemudian ada hiasan lampu yang diproduksi dari bahan bambu. Wow, seperti ini. Nah, ada rotan, merupakan jenis tanaman pinang-pinangan yang hidup, memanjat atau merambat dan tumbuh baik di alam tropis. Bagian dari tanaman rotan yang paling banyak dimanfaatkan untuk membuat kerajinan adalah batangnya. Rotan ini sudah sangat langka ya, meskipun dan harganya juga sangat mahal ya. Getah rotan dapat digunakan sebagai bahan baku pewarnaan pada industri keramik dan farmasi. Ini merupakan kursi dan juga karya yang dihasilkan dari rotan. Kursi yang terbuat dari bahan rotan memiliki kesan ringan, unik dan dinamis. Rotan sendiri itu adalah bahan favorit yang digunakan para mebel dan harganya juga sangat mahal. Di sini ada tas juga. Kemudian ada tempurung kelapa. Ini kalian sudah mempraktekkan ya di kelas 8. Buah kelapa yang telah diambil dagingnya akan menyisakan sebuah tempurung dan serabut yang dapat dijadikan sebuah kerajinan. Tempurung kelapa berpotensi menjadi aneka kerajinan tangan yang bernilai seni ya. Nah, ini adalah karya seni dari tempurung kelapa. Tempurung kelapa yang disusun menjadi sebuah lampu hias. Kemarin ada yang membuat lampu hias dari stik es krim dan juga mutiara. Mutiara atau yang biasa digunakan tasbih itu ditempelkan di lampu tersebut, jadi sangat cantik ya. Tempurung kelapa dijadikan sebuah peralatan minuman juga ya, dan ini biasanya dibuat pajangan juga ya, sangat unik. Karakteristik bahan yang alat teknik dan proses pembuatannya yang mana produk kerajinan itu memiliki fungsi hias kayunya, itu mengolah kayu menjadi barang kerajinan. Biasanya teknik yang digunakan adalah memahat atau carving. Teknik carving adalah teknik yang membuat kerajinan yang dilakukan melalui proses pengambilan bagian dari bahan yang tidak diperlukan pada material yang dipahat. Dalam memahat diperlukan desain bentuk yang telah dirancang sebelumnya. Ya, memahat itu memiliki teknik yang sangat sulit ya. Jadi memahat sendiri membutuhkan waktu yang lama dan keahlian khusus. Seperti ini ya. Ada proses-proses untuk memahat dan proses-proses dalam pembuatan seni mebel, industri mebel ya. Perajin memanfaatkan kayu limbah mebel dijadikan kerajinan hias ukiran. Jadi mebel sendiri itu tidak langsung buang untuk limbahnya, yakni mendaur ulang kembali menjadi barang-barang yang mana bisa menjadi hiasan. Seperti ini, limbah kayunya bisa diolah menjadi miniatur kereta api, bisa menjadi tempat telepon genggam atau hiasan meja. Itu daripada kalian membeli kerajinan itu, biasanya kalian anggap baiknya membuat, jika punya waktu luang, membuat kerajinan dari bahan-bahan limbah seperti itu di rumah ya. Kerajinan anyaman, bambu sendiri bisa menjadikannya sebuah kerajinan anyaman bambu dan seperti tikar, dinding rumah tradisional dan lainnya. Produk seni kerajinan anyaman bambu juga dapat diolah dengan peralatan yang masih sederhana menggunakan gergaji, catut, bersunggur bundar. Bambu yang dipilih yaitu bambu yang sudah matang dengan ruas yang panjang. Seperti ini ya, bambu-bambu. Ini adalah prosesnya. Oke. Perajinnya sedang membelah di sini bambu-bambunya ya, bisa digunakan sebagai tumbu ya. Tumbu ya, yang digunakan di dapur-dapur ya, yang digunakan oleh masyarakat sekitar ya. Oke, sekian ya. Ini adalah pandangan kalian untuk membuat suatu prakarya. Yang kemarin belum bisa melihat atau contoh-contohnya dari yang Ustazah jelaskan hari ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.